sebuah patah kata yang berjudul keutamaan Bismillah. Ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah memperlihatkanku dan kalian semua untuk taat kepadanya, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim adalah kalimat yang mana seseorang meyakininya niscaya akan memperoleh pahala yang besar, dan jika seseorang menyebutnya niscaya akan memperoleh cita-citanya. Nabi Nuh alaihissalam telah bertawassul kepadanya. Begitu pula Ratu Balqis telah berkata kepada pembesar-pembesar istananya bahwasanya hari ini telah turun satu surat yang mulia yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam membacanya, melainkan tunduklah semuanya kepadanya. An-Nasafi tidak menyatakan di dalam tafsirnya bahwasanya kitab yang turun dari langit ke bumi berjumlah 104 buah kitab. Nabi Jin alaihissalam mendapat 40 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat 30 suhuf. Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat mendapat 10 suhuf. Kemudian Taurat, Zabur, Injil dan Al-Furqan. Semua makna kitab tersebut terkumpul di dalam Al-Quran, dan semua makna Al-Quran terkumpul di dalam surah Al-Fatihah, dan semua makna Al-Fatihah terkumpul di dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan semua makna Bismillahirrahmanirrahim terkumpul di dalam bawahnya, yang maknanya karena Allah lah semua yang ada dan yang akan ada. Dan sebagian ulama menambahkan bahawa makna ba terkumpul di dalam titiknya, yang menunjukkan kepada tunggal dan tiada berbilang. Dialah yang esa, tiada bandingannya. Dan jumlah huruf basmalah ada 19 huruf, sedangkan jumlah penjaga neraka ada 19 malaikat, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Alaiha 19, yang artinya neraka itu dijaga oleh 19 malaikat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu telah berkata, barang siapa ingin diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, maka hendaklah dia membacanya supaya setiap satu hurufnya dapat menjadi perisainya dan melindungi daripada malaikat Zabaniyah tersebut. Dan Abu Bakar Al-Warraq berkata, Bismillah merupakan satu taman daripada taman-taman surga, dan setiap satu hurufnya mempunyai tafsir tersendiri. At-Tabrani meriwayatkan bahawa tidak akan masuk surga kecuali dengan paspon yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah dari Allah untuk Fulan bin Fulan. Masukkanlah ia ke dalam surga yang tinggi, yang pohon-pohon buahnya mudah dipetik. Dan diriwayatkan bahawa ahli surga tidak masuk ke dalam surga. Mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang tidak memenuhi janjinya kepada kami dan tidak memberi kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenalkan menempati tempat di dalam surga di mana saja yang kami kehendaki, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Dan apabila ahli neraka tidak masuk ke dalam neraka, mereka juga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kami tidak menganiayanya, kami sendirilah yang menganiaya diri kami. Di dalam kitab Majalisus Saniyah dijelaskan yang bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, di ketika aku diisrakan ke langit, diperlihatkanku seluruh surga. Di dalamnya aku melihat ada 4 macam sungai, sebagaimana disebut dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Yang artinya, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan sungai-sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai dari arak yang lezat bagi segala peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Kemudian Nabi bertanya kepada
Wahai Jibril, dari manakah sungai-sungai ini datang dan ke mana perginya? Jibril pun menjawab, perginya ke Telaga Kausar dan saya tidak tahu dari mana sungai ini datang. Mohonlah kepada Allah supaya Allah memperlihatkannya kepadamu. Beliau pun berdoa kepada Allah. Lalu datang satu malaikat seraya memberi salam kepada beliau. Dia berkata, wahai Muhammad, pejamkanlah matamu. Nabi Muhammad pun memejamkan matanya. Lalu beliau berkata pula, sekarang bukakanlah matamu. Nabi Muhammad membukakan matanya kembali. Ternyata aku telah berada di sebuah pohon yang besar. Di dalamnya, di situ aku melihat sebuah kubah yang terbuat dari mutiara putih. Dan kubah tersebut mempunyai daun pintu yang terbuat dari emas kuning. Dalam riwayat lain terbuat dari zamrud hijau. Seandainya dikumpulkan seluruh manusia dan jin diletakkan di atas kubah tersebut, niscaya bagaikan sarang burung yang terletak di atas gunung, atau bagaikan bola yang dilemparkan ke laut. Kemudian Nabi melihat keempat anak sungai tadi mengalir di bawah kubah tersebut. Kemudian Nabi berpaling. Malaikat yang membawa pun berkata, kenapa Tuhan tak masuk saja? Nabi pun menjawab, bagaimana saya masuk sedangkan di pintu tersebut ada gembok yang besar yang terbuat dari emas kuning. Malaikat itu pun berkata, kuncinya ada di tangan anda. Nabi pun bertanya, apa kuncinya? Kuncinya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kemudian malaikat tersebut mengatakan, kemudian Nabi mendekatkan pintu tersebut seraya mengatakan Bismillahirrahmanirrahim sehingga pintu tersebut terbuka. Kemudian Nabi masuk ke dalamnya dan melihat ada 4 tiang. Yang bahwasanya di tiang tersebut tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan situlah berasal keempat anak sungai tadi, yang hanya saja mim bismi mengalir sungai air yang jernih, dan ha Allah mengalir sungai susu. Sungai arak keluar dari mim ar-Rahman, sungai madu keluar dari mim ar-Rahim. Allah berfirman, ya Muhammad, siapakah di antara umatmu yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan tulus, niscaya aku berikan ia minuman keempat anak sungai tadi. Kesimpulan yang bisa saya ambil, kesimpulan yang dapat kita ambil dari huraian saya tersebut ialah berkayam-kayamlah kita yang baca Bismillah, dikarenakan Bismillah ialah pintu sungai tersebut.
Sebagaimana Allah berfirman tadi yang telah saya bacakan. Ya, artinya barang siapa di antara umatmu menyebutku dengan Bismillahirrahmanirrahim, nescaya aku berikan keempat anak sungai tadi. Keempat anak sungai ini. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Hanya ini yang saya dapat sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.